Kisah ini dimulai dengan seorang wanita pemberani yang sedang bersiap menuruni sebuah menara setinggi sekitar 2000 kaki atau setara dengan 600 meteran. Namun, tepat saat ia menginjak tangga darurat, tiba-tiba setelah melalui momen yang sangat menegangkan, akhirnya ia berhasil kembali ke tempat yang aman. Keduanya pun tertawa lega sambil saling memberi selamat karena baru saja lolos dari maut. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Saat mereka melihat ke bawah, mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tangga yang menjadi satu-satunya jalan turun ternyata sudah jatuh ke tanah. Kini tidak ada lagi akses untuk kembali ke bawah. Pada saat itulah mereka benar-benar sadar bahwa mereka telah terjebak di puncak menara tanpa jalan keluar. Perasaan putus asa mulai muncul dan keduanya tak bisa berhenti menyesali keputusan yang membawa mereka ke tempat berbahaya tersebut. Wanita itu bernama Becky, seorang pendaki amatir yang sangat menyukai aktivitas ekstrim. Namun 1 tahun sebelumnya, saat melakukan pendakian di pegunungan, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana suaminya terjatuh dari tebing dan meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Peristiwa itu menghancurkan hidup Becky sepenuhnya. Setelah kejadian tersebut, ia menutupi diri dari lingkungan sosial dan menjauh dari hampir semua orang di sekitarnya. Beberapa hari yang lalu, sahabatnya tiba-tiba datang mengunjunginya dan menceritakan bahwa sekarang dirinya telah menjadi seorang streamer penuh waktu. Demi menarik perhatian para penonton, ia berencana memanjat sebuah menara televisi terbengkalai yang merupakan menara tertinggi keempat di Amerika Serikat. Pada awalnya, Becky sama sekali tidak tertarik dengan ide itu dan ingin. Setelah mempertimbangkan cukup lama, Becky akhirnya setuju. Morning, princess. What's wrong? Let's climb your tower. Oh my God, Becky, I'm so excited. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua mengendarai mobil menuju sebuah bar yang berada tidak jauh dari menara televisi tersebut. Di sana, mereka berbincang dengan beberapa penduduk setempat dan mendapatkan informasi bahwa menara itu memiliki tinggi sekitar 600 meter. Selain itu, menara tersebut sudah lama terbengkalai dan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Bahkan, pemerintah berencana merobohkannya dalam waktu dekat. Namun, Becky dan sahabatnya tidak terlalu memperdulikan peringatan tersebut. TV tower. This bad boy is over 2,000 feet tall. Keesokan paginya, mereka bangun lebih awal dan langsung berangkat menuju menara televisi itu menggunakan mobil. Saat semakin mendekati lokasi, mereka menemukan papan larangan masuk yang dipasang di area tersebut. Karena tidak memiliki pilihan lain, Becky dan sahabatnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati kawasan tandus yang sepi dan terpencil. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba tepat di bawah menara. Pada saat itulah, Becky benar-benar menyadari betapa luar biasa tingginya bangunan tersebut. Menara itu tampak sangat menjulang dan menakutkan. Rasa takut yang selama ini berusaha ia tekan kembali muncul di dalam dirinya. Sebaliknya, sahabatnya justru terlihat sangat bersemangat. Ia segera memasang pengaman dan menghubungkan mereka berdua menggunakan sistem tali keselamatan. God, Hunter. Perpisahan dengan semua kesedihan, luka, dan kenangan menyakitkan yang selama ini menghantui hidupnya. Namun saat mereka bersiap untuk turun kembali, bencana tiba-tiba terjadi. Tangga tua yang sudah rapuh karena usia mendadak patah dan jatuh ke bawah. Meskipun keduanya tidak mengalami cedera, satu-satunya jalan turun kini benar-benar hilang. Dalam keadaan panik, mereka segera mencoba menghubungi bantuan menggunakan telepon seluler. Sayangnya tidak ada sinyal sama sekali di lokasi tersebut. Becky mulai memandang ke segala arah dengan cemas. Tidak lama kemudian ia melihat sebuah kotak kontak darurat di dekat kakinya. Penemuan itu sempat memberikan sedikit harapan. Akan tetapi Becky segera menyadari masalah lain yang tidak kalah besar. Saat kecelakaan tangga terjadi, tas mereka terjatuh dan tersangkut pada bagian penerima sinyal yang berada jauh di bawah.
Di dalam tas itulah tersimpan seluruh persediaan makanan dan air minum mereka. Menyadari hal tersebut, Becky kembali panik. Meski begitu, sahabatnya masih berusaha berpikir positif. Ia beranggapan bahwa suara jatuhnya tangga yang sangat keras mungkin akan menarik perhatian seseorang yang kebetulan melintas di sekitar area tersebut. 2 jam berlalu, tetapi tidak ada satupun tanda keberadaan manusia di sekitar mereka. Satu-satunya hal yang terlihat hanyalah sebuah pen perkemahan tua yang rusak dan terparkir di kejauhan. Sahabat Becky kemudian kembali memeriksa teleponnya. Saat itulah ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Video yang sebelumnya mereka unggah saat masih berada di bawah menara ternyata mendapatkan sebuah tanda suka dari seseorang. Artinya, ada kemungkinan sinyal internet masih bisa dijangkau jika telepon berada sedikit lebih rendah. Mendengar hal itu, mereka segera mengetik pesan permintaan bantuan. Setelah selesai, mereka mengikat telepon tersebut pada tali dan perlahan-lahan menurunkannya ke bawah. Mereka berharap begitu telepon memasuki area yang memiliki sinyal, pesan itu akan terkirim secara otomatis. Sayangnya, panjang tali yang mereka miliki ternyata tidak cukup. Bahkan ketika sahabat Becky hampir menggantung di udara untuk menjangkau posisi yang lebih rendah, telepon itu tetap tidak mendapatkan sinyal. Di tengah situasi yang semakin putus asa, Becky tiba-tiba mendapatkan sebuah ide yang terdengar cukup aneh. Ia mengusulkan agar telepon dilempar ke bawah, asalkan bisa dipastikan tidak rusak saat jatuh. Mereka lalu memasukkan telepon ke dalam sebuah sepatu sebagai pelindung. Namun setelah dicoba, posisi telepon di dalam sepatu masih terasa kurang aman. Dengan cepat, sahabat Becky melepas kaos kakinya lalu memasukkannya ke dalam sepatu agar telepon dapat terjepit dengan kuat. Setelah semuanya siap, mereka melemparkan sepatu tersebut ke bawah dengan penuh harapan. Kini, keberhasilan rencana itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. I don't know, I can't tell. Shit, there's a freaking guy. Look, I sent you the check, man. Come on. Seorang sedang bergerak di sekitar area menara. Becky dan sahabatnya langsung berteriak sekeras mungkin untuk menarik perhatian orang tersebut. Namun jarak mereka terlalu jauh sehingga suara mereka tidak mampu mencapai tanah. Becky semakin panik dan tanpa berpikir panjang, ia segera melemparkan sepatu satunya lagi ke bawah. God damn it, they're getting no, turn around right now. He got the shoe. Hey, I can't believe it. Beruntung, sepatu yang dilemparkan Becky menghantam tangga yang sudah jatuh sehingga menimbulkan suara keras dan akhirnya menarik perhatian pria tersebut. Becky dan sahabatnya langsung tertawa lega karena merasa bantuan akhirnya telah datang. Namun, harapan itu hanya bertahan sesaat. Pria itu hanya melihat ke sekeliling area menara dan sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka yang berdiri di puncak. Melihat situasi tersebut, sahabat Becky segera memintanya untuk tetap tenang. Menurutnya, itu mungkin kesempatan terakhir mereka. Akan lebih baik jika mereka menunggu hingga malam tiba, lalu memberikan sinyal yang lebih jelas. Beberapa waktu kemudian, matahari mulai terbenam dan malam pun poek. Becky segera mengambil pistol sinyal dan menembakkannya ke langit. Kali ini usaha mereka berhasil. Pria yang berada di bawah akhirnya melihat 2 wanita yang berdiri di puncak menara. Becky dan sahabatnya langsung melompat kegirangan. Mereka yakin bahwa penderitaan mereka akan segera berakhir dan akhirnya bisa keluar dari tempat mengerikan itu. Namun pada detik berikutnya, harapan tersebut kembali dihancurkan. Pria bagong itu justru berjalan perlahan menuju mobil mereka, memecahkan kaca kendaraan tersebut, lalu dengan santai menyalakan mesin dan membawa mobil itu pergi. Hey, sons of bitches, I'm here! No, what the hell? They're stealing my freaking car! Oh my god. No, you freaking asshole! Melihat aksi pencurian yang begitu kejam dan tidak berperasaan, seluruh harapan Becky dan sahabatnya seketika runtuh. Bahkan, lampu sinyal yang terus berkedip di puncak menara tidak lagi mampu memberikan sedikit pun ketenangan. Dalam keadaan putus asa, mereka hanya bisa duduk bersandar satu sama lain dan menghabiskan malam panjang di atas menara tersebut. Keesokan paginya, saat matahari kembali terbit, tubuh dan mental mereka sudah sangat kelelahan. Fakta bahwa tim penyelamat masih belum datang membuat mereka menyadari kemungkinan yang mengerikan. Ponsel yang sebelumnya mereka lempar ke bawah mungkin telah rusak sebelum berhasil mendapatkan sinyal.
Dalam keputusasaan itu, Becky berkata dengan penuh penyesalan bahwa seandainya drone mereka masih tersedia, mereka bisa menerbangkannya ke bar terdekat untuk mengirim pesan bantuan. Saat itulah, sahabatnya melihat tas yang tersangkut tidak terlalu jauh di bawah mereka. Ia berpikir bahwa selama masih memiliki tenaga, ia bisa mencoba turun menggunakan tali pengaman untuk mengambil tas tersebut. Mereka segera mengikat salah satu ujung tali dengan kuat pada batang besi di puncak menara. Setelah semuanya siap, sahabat Becky menatapnya dengan serius, lalu mulai menuruni menara. Namun ada satu masalah besar, panjang tali ternyata tidak cukup untuk mencapai lokasi tas. Tali itu berhenti beberapa meter sebelum tujuan. Pada akhirnya ia terpaksa melepaskan pengaman dan mengambil resiko besar dengan melompat menggunakan berat tubuhnya sendiri. Begitu tas berhasil dibawa ke atas, Becky langsung mengambil botol air mineral dan meminumnya dengan tergesa-gesa. Setelah sedikit memulihkan diri, ia menulis pesan permintaan bantuan di selembar kertas menggunakan pensil alis. Kertas tersebut kemudian dipasang pada drone. Saat drone mulai terbang membawa pesan menuju arah bar terdekat, wajah Becky dipenuhi kebahagiaan dan harapan baru. Namun, harapan itu kembali terguncang ketika layar pengendali menunjukkan bahwa baterai drone hampir habis. Karena tidak ingin mengambil resiko kehilangan satu-satunya kesempatan yang tersisa, mereka memutuskan untuk memanggil kembali drone tersebut. Rencananya, drone akan diisi daya hingga penuh terlebih dahulu sebelum diterbangkan lagi. Namun, masalah berikutnya segera muncul. Mereka berada ratusan meter di atas tanah pada sebuah menara besi tua. Tidak ada sumber listrik yang bisa digunakan untuk mengisi ulang baterai drone. Dalam keadaan frustasi dan putus asa, mereka hanya bisa menunggu sambil memikirkan jalan keluar. Akhirnya malam kembali poek. Ketika lampu sinyal menara menyala, secercah harapan baru muncul di hati mereka. Malam yang panjang itu berlalu dengan sangat lambat. Keesokan paginya, Becky memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Ia memanjat hingga ke bagian paling atas menara dan membuka penutup lampu sinyal. Setelah penutupnya terbuka, soket lampu yang terhubung dengan aliran listrik terlihat jelas. Becky kemudian memasang pengisi daya pada soket tersebut dan menggunakan tubuhnya sebagai penyangga sambil mengisi baterai drone. Sedikit demi sedikit, baterai drone mulai terisi. Meskipun Becky harus berjuang keras mempertahankan keseimbangan dan keselamatannya, perasaan bahagia mulai tumbuh di dalam hatinya karena rencana itu berhasil. Namun tiba-tiba seekor burung nasar yang berputar-putar di atas menara melesat cepat ke arahnya. Becky terkejut dan berusaha menghindar. Dalam kepanikan tersebut, tas yang berada di dekatnya terjatuh ke bawah. Beberapa waktu kemudian, baterai drone akhirnya terisi penuh. Becky segera kembali ke platform utama. Setelah berjam-jam berjuang dan menguras seluruh tenaganya, tubuhnya sudah sangat lelah. Namun saat drone kembali diterbangkan, semangatnya langsung bangkit kembali. Ia memperhatikan drone itu perlahan bergerak menuju area restoran pinggir jalan yang berada tidak jauh dari sana. Semakin dekat drone menuju tujuan, semakin besar pula harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Sayangnya, harapan itu sekali lagi hancur. Seorang pria memang melihat drone tersebut, tetapi hanya sekilas. Setelah itu, ia masuk ke dalam truknya dan pergi begitu saja tanpa memperhatikan pesan yang dibawa drone. Melihat kejadian itu, Becky benar-benar kehilangan harapan. Tidak lama kemudian, seekor burung nasar datang dan bertengkar di dekat menara. Burung itu seolah sudah mencium aroma kematian dan bau busuk. Pada saat yang sama, awan hitam mulai berkumpul di langit. Sebuah badai besar tampak sedang mendekat. Becky merasa dirinya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Dalam kondisi putus asa itu, sahabatnya terus memberikan semangat dan mengingatkannya bahwa ia harus makan sesuatu agar tenaganya kembali pulih. Saat melihat sepatu yang dikenakannya, Becky mengusulkan agar mereka sekali lagi mencoba melemparkan ponsel ke bawah. Namun, sahabatnya kemudian mengingatkan bahwa kedua sepatu itu sebenarnya sudah dilemparkan sebelumnya. I can pad this out better this time. It's down there. What? But I fell. I bled out.
because I didn't catch the bag. You didn't really think your scrawny ass could pull me up, did you? Tiba-tiba sebuah kenyataan mengerikan muncul di benaknya. Dan pada saat itulah Becky akhirnya mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Plot twistnya, sahabatnya ternyata telah jatuh dan meninggal dunia sehari sebelumnya. Selama ini, Becky hanya membayangkan bahwa sahabatnya masih hidup karena rasa takut, trauma, dan kesepian yang luar biasa. Sosok sahabat yang terus menemaninya selama ini hanyalah halusinasi yang diciptakan pikirannya sendiri agar ia mampu bertahan. Ketika kenyataan itu benar-benar menyadarkannya, Becky langsung menangis histeris. To realize that you were up here. Sementara itu, badai besar semakin mendekat. Becky meringkuk dan memeluk tubuhnya sendiri sambil menggenggam erat batang besi menara dengan kedua tangan. Waktu berlalu tanpa terasa. Sedikit demi sedikit, matanya mulai tertutup karena kelelahan. Setelah badai berlalu, seekor burung nasar mendarat di dekat tubuh Becky yang terbaring tak bergerak. Burung itu mengamatinya beberapa saat, lalu mulai mematuk luka di tubuhnya dan memakan daging yang membusuk. Namun, tiba-tiba Becky membuka matanya dan langsung menangkap leher burung tersebut dengan kedua tangannya. Ternyata selama ini ia hanya berpura-pura pingsan. Ia sengaja menunggu burung itu mendekat agar bisa menangkapnya. Dalam keadaan kelaparan dan hampir mati, Becky memakan daging burung tersebut untuk mendapatkan kembali tenaga yang sangat ia butuhkan. Setelah berhasil memulihkan sedikit kekuatannya, Becky mengikat tali pengaman pada batang besi dan mulai turun. Ketika ia mencapai ujung terakhir tali, ia melepaskan pengamannya dan melakukan lompatan besar. Dengan cara itulah ia akhirnya berhasil mencapai platform tempat sahabatnya jatuh sebelumnya. Di sana Becky melihat jasad. Setelah itu ia kembali mengambil ponselnya. Ia mengetik pesan permintaan bantuan sekali lagi, lalu memasukkan ponsel tersebut ke dalam sepatu milik sahabatnya. Melihat jasad sahabatnya yang terbaring dengan mata masih terbuka, Becky merasakan penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam. Namun, apa yang ia lakukan setelah itu benar-benar mengerikan. Demi bertahan hidup, ia memasukkan sepatu yang berisi ponsel ke dalam tubuh sahabatnya, lalu menggunakan seluruh tenaganya untuk mendorong jasad tersebut jatuh dari ketinggian ratusan meter. Tubuh sahabatnya meluncur turun dari menara dan menghantam tanah jauh di bawah sana. Saat jatuh, tubuh tersebut berfungsi sebagai bantalan sehingga ponsel di dalam sepatu tidak hancur akibat benturan. Berkat cara yang tragis itu, pesan permintaan bantuan akhirnya berhasil terkirim. Malam harinya, ayah Becky bersama tim penyelamat dan polisi akhirnya tiba di lokasi kejadian setelah menerima pesan tersebut. Setelah menjalani perjuangan mengerikan selama kurang lebih 60 jam di atas menara yang mematikan itu, Becky akhirnya berhasil diselamatkan secara ajaib. Dan dengan berakhirnya penyelamatan tersebut, kisah film ini pun tamat.